karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pujian dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah banyak melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita semuanya masih bisa diberikan kesehatan berupa nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita selalu curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu berjuang beristiqomah hingga yaumil akhir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pentingnya dalam menjaga lisan. Patut kita syukuri bahwa Allah telah memberikan kita lisan yang bisa digunakan untuk berkomunikasi ataupun berkata. Tentunya semua itu adalah karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Namun kita harus bisa bagaimana menggunakan lisan kita dengan baik tentunya, agar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan memberikan maslahat yang baik untuk kita semuanya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Perlu kita ketahui, setiap perbuatan manusia itu akan dimintai sebuah pertanggungjawaban. Seperti halnya di dalam surat Qaf ayat 18, di mana dalam surat tersebut dikatakan, ingatlah setiap perilaku kita, setiap perilaku manusia itu selalu diawasi oleh kedua malaikat di sebelah kanan dan kiri kita yang mencatat amal kebaikan dan amal keburukan. Dan semua itulah yang akan menjadikan pertanggungjawaban kita nantinya kelak di yaumil akhir. Ikhwah fillah rahimakumullah. Perlu kita pahami bahwa lisan itu akan memberikan manfaat yang baik kepada kita semuanya. Di antaranya yang pertama adalah ditinggikannya derajat manusia. Allah akan meninggikan derajatnya ketika manusia mampu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk. Perlu kita pahami juga bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, siapakah yang paling utama seseorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah, kemudian Rasul menjawab, orang yang menjaga lisannya dari keburukan, mengucapkan sesuatu hal yang jelek, suatu hal yang kotor seperti itu. Nah, ini yang pertama. Jadi Allah akan meninggikan derajat, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh tingkatan yang lebih utama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga bagi kita semuanya atas segala upaya-upaya yang kita lakukan. Di antaranya
menjaga lisan kita, yaitu tidak mengucapkan sesuatu hal yang buruk atau mengucapkan sesuatu yang menyakitkan kepada orang lain. Perlu kita pahami juga, ada pepatah yang mengatakan bahwa lisan itu lebih tajam daripada pedang. Nah, ini ketika kita bisa menjaga lisan kita, Allah akan memberikan surga kepada kita semuanya atas upaya kita menjaga perilaku kita, lisan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan diri kita dari siksa api neraka. Karena apa? Orang yang menjaga lisannya, tentunya dia akan berhati-hati dalam menyampaikan suatu perkataan. Apakah perkataan itu akan memberikan kemaslahatan atau malah itu akan membawakan dia kepada keburukan. Dan tentunya dengan itu orang tersebut akan selalu berpikir, berhati-hati, dan kemudian akan selalu mengucapkan istighfar tentunya. Di dalam dirinya itu akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan dijauhkan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah beberapa keutamaan yang ketiga. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian perlu kita pahami beberapa manfaat yang bisa kita peroleh ataupun keutamaan-keutamaan yang dapat kita peroleh dari menjaga lisan kita. Yang keempat yaitu meningkatnya keimanan kita. Dengan kita menjaga lisan, tentunya kita akan lebih mengutamakan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dari beberapa hal yang akan dapat memberikan kita meningkatnya keimanan. Nah, itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tentunya kita akan terhindar dari dosa dengan menjaga lisan kita, kemudian dari keburukan, dan menjaga tangan kita dari kejelekan-kejelekan. Itu akan menghindarkan diri kita dari dosa, yang kemudian dengan itu akan memberikan banyak pahala bagi kita semuanya. Nah, inilah yang perlu kita jaga, yaitu menjaga lisan kita dan kemudian menggunakannya dengan baik, tidak menyakiti orang lain, tidak berkata-kata buruk. Itulah yang akan memberikan keselamatan kita semuanya kelak di yaumil akhir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tausiah ini akan berikan manfaat, kebaikan bagi diri saya pribadi dan buat antum semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.